Halo para murid setia Sekte Karma The Series, berjumpa lagi dengan leluhur sekte kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk membuka gulungan kisah epik dari Renegade Immortal Wang Lin? Bayangkan, Wang Lin berdiri dengan jubah putih bersihnya yang legendaris, rambut putih panjangnya tergerai indah, dan wajahnya yang setenang dan sedingin gunung es yang menjulang tinggi. Dia memandang dunia dengan tatapan yang menyimpan ribuan tahun perjalanan dan pemahaman. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan saksama gulungan ini. Serap setiap pemahaman yang bisa kalian dapatkan, dan mari kita selami kisahnya bersama-sama. Ayo kita mulai. Di tengah hamparan gurun yang luas, awan debu tebal bergulung liar, menandakan kekuatan dahsyat sedang bergerak. Menjulang tinggi di pusat badai pasir ini adalah menara iblis antik, memancarkan aura kuat yang mengguncang langit dan bumi. Dijaga ketat oleh barisan prajurit iblis, tiba-tiba seberkas cahaya menembus langit yang kelam, melesat lurus menuju menara. Di dalam cahaya itu, tampak sosok Wang Lin dengan jubah kultivator putih berornamen perak. Rambut putih panjangnya berkibar di belakang wajah tampan yang dingin dan tanpa ekspresi. Dia sedang menuju jantung kekuatan militer negara iblis langit. Begitu mendekati menara, seorang pria berjubah biasa namun memancarkan wibawa luar biasa berjalan santai keluar untuk menyambutnya. Dia adalah Guyun, sang kaisar iblis. Saat cahaya memudar, Wang Lin menampakkan diri sepenuhnya, kini dalam balutan baju besi hitam yang memancarkan aura dingin membekukan. Sambil tersenyum santai, Guyun menyapa, "Saudara Wang, sudah lama tidak bertemu." Wang Lin hanya memberi hormat singkat. Matanya tetap tajam menatap sosok di hadapannya. "Kaisar Iblis." Guyun tertawa kecil. "Panggil saja aku Guyun, tapi aku penasaran. Bagaimana kau bisa tahu identitasku sebagai Kaisar Iblis?" Wang Lin menjawab dengan tenang. "Dulu aku hanya punya kecurigaan. Sekarang aku baru benar-benar yakin." Tiba-tiba, dari dalam tas penyimpanan Wang Lin, muncul sesosok roh bernama Suliguo. Dengan ekspresi puitis yang dibuat-buat, dia melihat sekeliling dengan sedih, seolah mencari sesuatu yang hilang. Dengan nada merengek kepada Wang Lin, Suliguo berkata, "Tuan, aku belum bertemu kekasihku selama 10 tahun. Apakah Tuan tega memisahkan dua hati yang saling merindukan ini?" Wang Lin hanya bisa menutup wajahnya karena malu dengan tingkah roh pedangnya. Dia lalu berpaling ke Guyun. "Maafkan roh pedangku ini. Dia dan roh pedangmu, ya, mereka punya sedikit riwayat." Mendengar itu, Guyun hanya menjentikkan jarinya. Seketika, ruang di hadapannya retak dan sebuah pedang kuno muncul dari celah itu, melayang di udara. Belum sempat Suliguo bereaksi, pedang itu langsung melesat menyerangnya. Suliguo, sang roh pedang berambut hitam panjang dengan wajah muda yang genit, menjerit kecil sambil berkelit dengan lincah. Dentuman energi pedang menggelegar di udara. Saat Suliguo berkelit dengan penuh drama, dia berseru, "Sayangku, akhirnya kita bertemu lagi. Jangan marah. Mari kita mulai kembali dari awal." Dari dalam pedang itu, muncul sosok seorang gadis muda dengan aura yang sangat tajam. Matanya menatap tajam ke arah Suliguo dan Wang Lin. "Kalian dua makhluk menjijikan ini bersama lagi ya?" Melihat serangan itu, Wang Lin mendengus dingin. Hanya dengan satu hembusan napas yang mengandung kekuatan ascendant, dia meruntuhkan energi pedang itu seketika. Guyun dengan cepat menahan roh pedangnya. Dia menoleh ke Wang Lin dan menjelaskan dengan lembut, "Keponakanku ini dulunya adalah manusia, putri dari sahabat baikku. Harap maklum dengan sikapnya." Wang Lin tidak punya waktu untuk drama ini. Dia memasukkan Suliguo kembali ke dalam tasnya. Auranya berubah semakin dingin. "Aku tidak datang ke sini untuk membahas hal ini.
katanya dengan tegas. Aku ingin tahu di mana Jenderal Mo Fei berada. Melihat keseriusan Wang Lin, aura mengerikan meledak dari tubuh Guyun saat kristal iblis di dadanya bersinar terang. Dia menjawab, Mo Fei sekarang telah menjadi wakil Panglima dan dia sedang dalam perjalanan menuju kota Songtao. Guyun kemudian mengeluarkan sebuah giok putih dan memberikannya kepada Wang Lin. Ini adalah giok perwakilan dariku. Tunjukkan saja giok ini. Dan siapapun di negara iblis langit harus tunduk padamu. Bahkan Panglima tertinggi sekalipun harus mendengarkan perintahmu. Wang Lin menerima giok itu tanpa banyak bicara. Tanpa sepatah kata pun, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang dari hadapan Kaisar Iblis, melanjutkan misinya. Di bawah langit kelabu yang menekan, dataran luas bergetar hebat. 10 juta prajurit iblis bergerak serentak. Aura pembantaian mereka mengoyak udara, dipimpin oleh Panglima Surga dan Panglima Kesunyian yang menunggangi binatang iblis legendaris. Pasukan ini adalah mesin penghancur yang tak terhentikan. Di sisi mereka, ada wakil Panglima Mo Fei di atas unicorn agung dan Haizu, seorang pria bermata tertutup yang memanggul pedang raksasa. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat siapapun gemetar. Namun, di tengah ketegangan yang memuncak, cakrawala tiba-tiba terkoyak. Dari celah itu, sesosok figur turun perlahan, seolah dewa iblis dari zaman kuno telah bangkit. Dia mengenakan jubah kultivasi putih bersih yang kontras dengan zirah besi hitam legam yang melapisinya. Rambut putih panjangnya terurai liar, tertiup angin perang, membingkai wajah tampan yang muda namun dingin, kejam, tanpa ekspresi. Dia adalah Wang Lin. Kehadirannya seketika menjadi pusat perhatian seluruh medan perang, memancarkan niat membunuh yang begitu pekat hingga mampu membekukan jiwa. Tanpa keraguan sedikit pun, Wang Lin langsung melesat ke jantung pasukan 10 juta prajurit iblis. Baginya, jumlah mereka tak lebih dari sekadar angka. Tatapannya terkunci pada targetnya. Dengan gerakan cepat, dia melemparkan sebuah giok kaisar ke arah 2 panglima tertinggi. Seketika, Panglima Surga Keabadian dan Kesunyian membeku di tempat, tak mampu bergerak, mengabaikan mereka. Wang Lin menghilang dalam sekejap dan muncul kembali tepat di hadapan wakil Panglima Mo Fei. Suaranya mengguncang langit dan bumi, dipenuhi kekuatan yang tak terbantahkan. Mo Fei, aku datang atas perintah Kaisar Iblis untuk menangkap dan membunuhmu. Kalian semua menyingkir. Perintah itu menggema, membuat para prajurit di sekitarnya ragu. Tanpa menunggu jawaban, jari telunjuk Wang Lin terangkat, memadatkan energi kematian yang mengerikan. Jari kematian melesat lurus ke arah Mo Fei. Namun, ini hanyalah sebuah umpan. Tepat seperti yang telah diprediksi Wang Lin, Haizu pendekar pedang misterius itu tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, aura pedang yang menghancurkan meledak dari tubuhnya, memotong dan melenyapkan serangan jari kematian. Namun, momen itu adalah akhir baginya. Saat perhatian Haizu teralihkan, Wang Lin sudah berada di sisinya. Dunia seakan berhenti. Sebuah sungai bawah tanah mistis muncul dari kehampaan di bawah kaki mereka, membentuk siklus reinkarnasi raksasa yang mengunci ruang dan waktu. Semua gerakan terhenti, kecuali satu. Jari kematian kedua yang jauh lebih kuat meluncur tanpa hambatan dan menembus tepat di kepala Haizu. Satu serangan, satu kematian. Tanpa suara, kepala Haizu terlepas dari lehernya. Dengan kecepatan kilat, Wang Lin merebut pedang raksasa milik Haizu dan menyerap jiwa asal sang pendekar pedang yang baru saja tewas itu. Dia menyegel jiwa tersebut ke dalam bendera 1 miliar jiwa miliknya, menambah kekuatannya saat dia mengolah jiwa itu. Sebuah kilasan memori terakhir Haizu
muncul di benaknya. Sebuah wajah samar dan nama yang terngiang. Keserakahan. Wang Lin segera mengeluarkan batu giok situnan. Sebuah artefak yang bisa merekam wajah musuh. Dia sadar, sosok misterius bernama keserakahan ini entah bagaimana mengetahui rahasia terbesarnya, manik penentang surga. Kekhawatiran mulai merayap di hatinya. Namun dia tahu, perang besar tidak akan menunggu, meninggalkan medan perang yang kacau. Wang Lin muncul di sebuah hutan belantara yang terpencil. Ini adalah tanah suci suku pemurnian jiwa. Tempat pengikut setianya berada. Rumah-rumah sederhana dibangun mengelilingi menara-menara tinggi yang menjulang. Ribuan anggota suku berpakaian tribal gelap sedang berlatih dengan tekun. Sebagai iblis suci pelindung mereka, Wang Lin telah menghabiskan 10 tahun terakhir untuk menyempurnakan kendali atas kekuatannya. Kini, saatnya membagikan kekuatan itu. Dia mulai menyuntikkan energi pembantaian yang telah dia kuasai ke dalam tubuh 10.000 anggota sukunya. Proses ini mengubah mereka menjadi senjata hidup yang mematikan. Masing-masing membawa aura pembantaian yang sama dengannya. Suku pemurnian jiwa bertumbuh dalam kekuatan, siap untuk bangkit dari bayang-bayang dan menjadi kekuatan terbesar yang akan mengguncang seluruh alam semesta. Perang baru saja dimulai, dan Wang Lin telah mempersiapkan pasukan pribadinya. Selama 10 tahun terakhir, Wang Lin hanya duduk bersila di puncak menara ini, mengasingkan diri. Rambutnya yang kini memutih panjang terurai, kontras dengan zirah besi hitam yang melapisi jubah putihnya. Ekspresinya dingin, tanpa emosi, seolah menyatu dengan keheningan malam di suku pemurnian jiwa. Tiba-tiba, matanya terbuka, memancarkan kilatan tajam seperti petir. Tanpa ragu, ia mengeluarkan sebuah bola transparan dari tas penyimpanannya. Dengan satu jentikan, bola itu pecah, dan sosok Yao Sisue muncul di hadapannya. Jubah merahnya tampak kusam, wajah cantiknya pucat pasi. 10 tahun dalam kurungan jiwa telah mengikis amarahnya. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan selama 10 tahun ini? Suaranya bergetar, penuh frustrasi. Aku sudah memberitahumu semuanya. Apalagi yang kau inginkan dariku? Kebencian yang dulu membara di matanya kini telah digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Metode interogasi Wang Lin yang dingin dan tanpa ampun perlahan-lahan meruntuhkan pertahanan mentalnya. Wang Lin hanya tersenyum tipis, senyuman yang lebih tajam dari pedang. Matanya menusuk langsung ke jiwa Yao Sisue, membuatnya gemetar. Kau sudah menjadi tawananku selama lebih dari 20 tahun, kata Wang Lin dengan suara pelan namun menusuk. Tak inginkah kau kebebasanmu? Beritahu aku segalanya. Dan aku bersumpah akan membebaskanmu setelah aku meninggalkan tanah roh iblis. Harapan sekejap melintas di mata Yao Sisue. Ia menggigit bibirnya. Pertahanannya goyah. Kalau begitu, bersumpahlah dengan hati daomu, bisiknya lirih. Namun, Wang Lin memotongnya dengan tegas. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Sekarang, bicara. Ini satu-satunya kesempatanmu. Akhirnya, Yao Sisue menyerah. Ia mulai mengungkap rahasia besar yang pernah ia dengar dari ayahnya, sang leluhur darah. Ayahku dulu, dia memperingatkanku agar tidak melawanmu. Ucapnya pelan. Dia bilang, tanah roh iblis ini sebenarnya adalah sebuah gua raksasa. Tapi bukan satu-satunya. Total ada 5 gua, 4 palsu dan 1 yang asli. Wang Lin menyipitkan mata, mengingat kembali peristiwa di masa lalu. Jadi, gua yang kau bawa aku ke sana dulu itu palsu? Yao Sisue mengangguk lemah. Ya, 4 gua palsu itu sebenarnya adalah gerbang menuju gua yang sebenarnya. Gua milik Raja Surgawi. Penasaran? Wang Lin bertanya, siapa pemilik keempat gua palsu itu? Yao Sisue menjelaskan bahwa para penguasa tanah roh iblis masing-masing memiliki kunci. Olsir dan Ling Tianhou masing-masing memegang 1 gua. 1 lagi dipegang oleh pasangan surgawi, Awan, ayahku. Dia kebetulan menemukan gua keempat
secara tidak sengaja. Seketika, kepingan teka-teki mulai tersusun di benak Wang Lin. Dia menatap Yao Sisue dengan tajam. Ayahmu pasti akan segera datang ke sini. Kau ingin membuka jalan untuknya. All Sheer, Ling Tianhou, dan para monster tua dari planet Tianyun, bukan? Yao Sisue tertegun. Ia tak menyangka Wang Lin bisa menebak rencananya dengan begitu akurat. Ia akhirnya mengakui segalanya. Token emas yang kau ambil itu disebut token Raja Surgawi. Katanya, untuk membuka pintu ke gua sejati, keempat gua palsu harus dibuka secara bersamaan dengan keempat token. Tidak bisa kurang satupun. Ia menambahkan, gerbangnya berada di jurang pasang di dalam wilayah negara Iblis Api. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, Wang Lin menyegel kembali jiwa Yao Sisue ke dalam bola transparan. Tanpa sepatah kata pun, ia kembali sendirian di puncak menara yang sunyi. Aura iblis kuno mulai berputar di sekelilingnya saat ia menatap kejauhan ke arah negara Iblis Api. Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam pikirannya. Mengapa Olshir menginginkannya datang ke tempat ini? Apakah kedatangannya ke Tanah Roh Iblis sejak awal memang bagian dari sebuah rencana besar yang telah disusun oleh para penguasa kuno ini? Jawabannya kini terbentang di depan, menunggu untuk diungkap. 5.000 kilometer jauhnya dari peradaban suku manapun, di sebuah dataran tandus yang gersang, Wang Lin berdiri sendirian. Jubah kultivator putih keabu-abuannya berkibar, kontras dengan zirah iblis hitam legam yang melapisi tubuhnya. Wajahnya yang tampan terlihat dingin, datar, dan tanpa ekspresi, sementara rambut putihnya yang panjang tergerai ditiup angin sepi. Di tangannya, ia meneliti sebuah gelang kuno, perangkap roh binatang. Retakan halus mulai terlihat di permukaannya. Wang Lin tahu, benda ini takkan mampu bertahan lebih lama lagi. Dia harus menaklukkan binatang yang terkurung di dalamnya dengan kekuatannya sendiri. Persis seperti yang diinginkan oleh sang pencipta asli benda pusaka ini. Ini adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Wang Lin sedang mengincar segel kedua dari kereta perang pembunuh dewa. Dia sangat sadar, sekali segel itu terbuka, monster roh yang terperangkap di dalamnya harus ia taklukkan, atau ia yang akan binasa. Tanpa ragu, Wang Lin melemparkan gelang itu ke tanah. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia membentuk segel kuno, memicu aktivasi perangkap itu untuk terakhir kalinya. Gelang itu bergetar hebat di tanah. Cahaya gelap memancar darinya, dan dalam sekejap, benda itu berubah menjadi kereta perang raksasa yang dipenuhi duri tajam, memancarkan aura hitam pekat yang terasa menyesakkan. Dari dalam kereta, sebuah sosok raksasa mulai terbentuk. Roh binatang buas itu muncul, menjulang setinggi 1000 kaki, sebesar gunung yang hidup. Matanya yang merah menyala, penuh amarah, dan raungannya mengguncang langit dan bumi. Debu beterbangan, menciptakan badai kecil di sekitar mereka. Tanpa menunggu, binatang buas itu langsung menyerbu Wang Lin, sosok kecil yang berdiri tegak di hadapannya. Namun, meski terlihat kecil, aura yang dipancarkan Wang Lin begitu besar dan menekan. Dengan tenang, dia mengangkat telapak tangannya. Seketika, sebuah telapak tangan raksasa yang terbentuk dari angin murni muncul di udara dan menghantam wajah binatang itu dengan kekuatan luar biasa. Terdengar suara tulang yang remuk saat makhluk itu terhempas ke tanah. Tapi, roh binatang ini bukanlah lawan yang mudah menyerah. Dengan amarah yang semakin membara, ia bangkit kembali. Melihat ini, Wang Lin mulai bergerak. Jari-jarinya menari di udara, menggambar simbol darah yang rumit dan penuh kekuatan. Simbol pertama dari 7 simbol warisan selesai terbentuk. Dengan satu jentikan jari, simbol itu melesat dan menancap tepat di dahi sang binatang. Makhluk raksasa itu meraung kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Memanfaatkan momen itu, Wang Lin mundur beberapa langkah dan membentuk segel tangan yang berbeda. Segel pertama, buka! Teriaknya. Sebuah ledakan aura dahsyat meletus dari tubuh binatang itu. Wujud fisiknya berubah menjadi kabut hitam pekat yang sangat besar, lalu menyerbu balik dengan kecepatan kilat, menyelimuti Wang Lin sepenuhnya. Di dalam kegelapan pekat kabut hitam itu, sepasang mata Wang Lin tiba-tiba bersinar keemasan. Jiwa asalnya dalam wujud bayangan spiritual berwarna emas melesat keluar dari tubuhnya.
langsung menerjang dan mencengkeram leher spiritual sang binatang. Ini adalah pertarungan roh. Sebuah pertempuran di mana tatapan mata adalah medan perangnya. Dengan cepat, simbol darah kedua ditekan langsung ke dahi roh binatang itu. Makhluk itu menggeliat hebat, merasakan sakit yang tak terbayangkan di tingkat jiwanya. Sebelum akhirnya terbebas dari cengkeraman jiwa asal Wang Lin, di dunia nyata, Wang Lin membuka matanya. Pandangannya terkunci pada roh binatang buas di hadapannya. Mata mereka saling bertaut, sebuah koneksi paksa terbentuk. Ini adalah awal dari proses penaklukan yang sebenarnya. Namun, jauh dari dataran tandus itu, di perbatasan negeri yang diselimuti pegunungan berkabut racun, sebuah ancaman baru muncul. Di sana, berdiri sebuah kastil putih raksasa yang memancarkan aura dingin dan misterius. Di depan gerbang kastil, sesosok bayangan hitam berlutut dengan hormat. "Salam, leluhur. Saya telah menemukan keberadaan Wang Lin," lapornya. Dari dalam kastil, terdengar suara tua yang agung dan menakutkan. "Kirim 3 unit. Bawa juga penjaga surga. Tangkap dia hidup-hidup." Suara itu berhenti sejenak, seolah merenung. Jika Wang Lin ini bisa dibentuk, dia akan menjadi penjaga surga yang sempurna. Layar beralih, memperlihatkan pemandangan kastil putih yang megah, namun mengerikan itu. Jelas sudah, pertarungan Wang Lin melawan roh binatang hanyalah awal dari cobaan yang jauh lebih besar. Ancaman baru yang lebih terorganisir dan kuat kini sedang menuju ke arahnya. Perjalanan Wang Lin masih sangat panjang. Nah, cerita bersambung murid-murid terbaik Sekte Karma The Series. Apakah kalian merasakan peningkatan kultivasi kalian? Semoga kultivasi kalian meningkat pesat ya. Karena kedepannya, leluhur akan mengajarkan apa itu Dao, apa itu spiritual, apa itu esensi, apa itu karma, apa itu hidup dan mati, dan apa itu reinkarnasi. Baiklah para murid sekalian, sampai jumpa di gulungan berikutnya. Supaya Sekte Karma The Series tetap eksis, dukung sekte dengan cara like, berikan komentar, dan subscribe Leluhur Tua Karma. The Series undur diri karena setelah ini leluhur akan melaksanakan kultivasi tertutup. Bye-bye.